Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi nih ya di tanggal 19 September hari Kamis, ini tahunnya 2024. Kenapa penting kita selalu sebutkan tanggal-tanggalnya ini karena saya tahu banyak sekali yang sedang menghitung hari countdown Hmm. gitu, nggak sabar menunggu tanggal 20. Bahkan kalau bisa katanya dipercepat aja deh tanggal 20 deh serah terima jabatannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Saya cuma mengingatkan bahwa sekarang ini masih tanggal 19, jadi terhitung nanti itu jatuh temponya ya kalau tanggal 20 ya 1 bulan lah dari sekarang ya. Kita penting ini ngitung soal 1 bulan atau tidaknya itu berkaitan dengan gratifikasi ya Mbak yang di- dilaporkan oleh Gibran oleh Kaisang ke Mhm. mana ke KPK ya gitu ya. Ada Mhm. kemarin kan saya juga membuat konten yang mengingatkan kenapa kok Kaisang tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa sebagai warga negara yang baik dia dia datang walaupun tidak diundang. Ini persoalannya bukan dia jadi warga negara baik atau tidak karena itu lewat kalau tanggal 18 karena kan karena bulan Agustus sampai tanggal 31 ya Mbak Agi. Jadi pas jatuh temponya 30 hari itu pada tanggal 17 kemarin. Lewat dari itu dan nanti ketahuan itu bisa jadi suap dan itu pidana. Kan kira-kira gitu yang ini. Tapi nanti seru nih soal soal ini ternyata belakangan kan terungkap bahwa ini hanya yang dilaporkan yang tanggal 18. Sementara data-data di netizen, data-data yang dibuka oleh Roy Suryo kan menunjukkan bahwa dia pernah menggunakan pesawat itu tidak hanya sekali itu saja, tapi setidaknya 4 kali. Berarti yang sebelumnya yang 3 kali itu masuk suap dong Mbak Udan ya gitu ya. Oke, seru nih, seru, seru, seru. Oke, Betul betul. Nanti kita, ceritakan detailnya ya Mas Hersu ya. siap, Begitu Kak. juga Mas Hersu ini, ada pengungkapan baru lagi juga dari, Roy Suryo ya yang dia mengungkapkan bahwa ternyata kemungkinan, Kaisang ini kembali ke Indonesia ini pada awal September Mas Hersu. Match Nah itu, ini match dengan jadwal iya. anunya ya, jadwal ininya ya, pesawatnya itu ya, kelihatannya ya. Betul betul. Jadi memang, ada ada data begitu yang tentu harus disinkronkan lagi dengan kemunculan pertama Kaisang begitu. Karena pada waktu itu, Grace Natali kurang lebih 31 Agustus atau 1 September begitu ya, yang dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak tahu Kaisang ini berada di mana. Nah, ini kan petinggi dari PSI begitu, walaupun sekarang menjadi staf sus kan tetap saja menjadi, anggota dewan pembina dari PSI dan kemudian ada, pernyataan dari Raja Juli Antoni Mhm. sesudah Grace Natali yang mengatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus Kaisang itu sebetulnya sudah ada. Mhm. Dia kata Raja Juli wong dia itu memimpin rapat dan bahkan memberikan pengarahan soal pilkada. Itu ada di Jakarta sosoknya. Tapi memang tidak ada rekamannya, tidak ada fotonya yang membuktikan bahwa dia sudah ada di Ya, Jakarta. Nah, sementara kalau berdasarkan data dari Roy Suryo, itu dia baru pesawat. Ini berdasarkan pesawat yang ditumpangi ya Mas Hersu. mhm. Dan ternyata itu pesawat sesudah dari Philadelphia, begitu itu masih ke Connecticut, masih ke Massachusetts, masih ke dan kemudian ke Taiwan apa dan sebagainya. Dan terakhir pesawat itu memang adanya di Singapura begitu. Dan ada yang mengkonfirmasi juga dari netizen yang mengatakan bahwa hingga saat ini sejak saat itu sampai dengan sekarang pesawat itu tidak bergerak, tetap keberadaannya itu ada di Mhm. sebuah bandar udara di Singapura begitu Mas Ersu. Mungkin berkaitan dengan kisruh saat ini dan kemudian sudah sangat diketahui nomor ekornya tersebut yaitu N588 SE begitu. Jadi mungkin dia tidak bergerak. Analisanya seperti itu Mas Ersu. Nah, dari Singapura tersebut ketika pesawat itu sudah parkir di sana, kemudian Kaisang dan Erina ini naik apa? Nah, Kaisang sendiri kemungkinan dong. Kaisang karena Erin ini kan ditinggal di Amerika. iya. Nah, itu tadi yang masih menjadi pertanyaan juga. Apakah Erina dalam keadaan hamil besar yang dikatakan sekarang sudah di atas 8 bulan masih tetap berada di Amerika? Begitu Mhm. kita juga tidak mengetahuinya. Apakah ikut pulang ke Indonesia begitu bersama dengan Kaisang? Itu yang masih harus ditelusuri saat ini Mas Irsu. Tapi Sebenarnya kalau catatan imigrasi udah pasti ada gitu ya. sudah pasti ada, Anonymous betul. pasti bisa menghack ini kalau dia mau gitu ya. Atau Bjorka lah Iya. bisa ini pasti mereka dapatkan itu. Kan gitu. Iya, Kan semua orang perlimbatan ada itu pasti ya. Jadwal apalagi dikabarkan dia betul. menggunakan pesawat Singapore Airlines kan dari Singapura ke Jakartanya gitu ya. Betul, ke Jakarta menggunakan Singapore Airlines. Kalau seandainya memang Erina ini menumpangi pesawat komersil bersama dengan Kaisang, nah ini berarti runtuhlah argumentasi dari Budi Ari yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh naik kendaraan umum, tidak boleh naik angkot, begitu ya, Ya. tidak boleh naik kendaraan umum
sehingga harus menaiki jet pribadi begitu. Tapi kalau seandainya ditinggal ke sana juga menjadi pertanyaan juga Mas Hersu, karena memang terakhir kondisinya pesawat itu tidak kembali ke Philadelphia begitu. Jadi ini memang masih perlu dibuktikan lagi. Mungkin next ya, saya rasa ini kan seringkali data-data seperti ini secuil begitu ya diungkap. Ya, ke depannya saya rasa ini pasti akan diketahui. Oke. Tapi saya kira justru oke, yang itu masalah kita obrolin nanti. Tapi saya kira juga nggak ada kalah pentingnya. Ini saya kira mungkin kita bahas saja di awal, Mbak Agi. Ada ancaman dari Anonymous kepada Menteri Menkominfo Budi Ari Setiadi yang selama ini kan dia melindungi Gibran, melindungi Fufu Fafa, melindungi Kaisang. Itu dia tadinya diancam dibocorkan dan kemudian dibocorkan data-datanya. Dan dia katanya dia punya data-data yang siap untuk dibocorkan lagi dengan kalau sampai si Budi Ari ini nggak mundur gitu dari menteri gitu ya. Ini saya kira ini kita nggak bisa berharap lagi nih dapat apa kabar dari Pak Budi Ari. Kan Pak Budi Ari janji akan membongkar siapa nama Fufu Fafa itu kan sesungguhnya gitu. Tapi kalau udah diancam gini lebih baik mundur deh gitu ya. Iya ya, jadi bingung kali ya Pak Budi Ari ini, kasihan juga. Tapi ya bagaimana Pak Budi Ari ini asal ceplas-ceplos begitu saja kan, itu memang kapasitas dia sebagai Kominfo begitu, Menkominfo untuk menelusuri hal tersebut. Tapi kesannya memang seolah membungkam sih Mas Hersu dengan dia mengatakan udahlah ada hal-hal yang lebih penting lain begitu. Daripada soal cuman satu akun saja kok jadi persoalan, itu cuman satu akun saja begitu. Loh, ini satu akun tapi mengarah kepada akunnya wakil presiden kita begitu. Kalau seandainya, nah ini juga argumentasi dari netizen. Kalau satu akun itu ternyata akunnya Pak Ganjar atau akunnya Anies Baswedan, bagaimana ya reaksinya? Pasti reaksinya tidak sama dengan apabila satu akun Fafa ini ditengarai milik Gibran gitu. Begitu ini ditengarai milik Gibran, kemudian Budi Ari mengatakan demikian. Tapi kalau yang lain kita tidak yakin bahwa dia akan reaksinya seperti itu, Mas Hersu. Nah, ini ya, menarik ini Mbak. Jadi apakah Budi Ari pasti tetap berani sekarang? Ya. Iya ya, ini dari Anonymous Indonesia Mas, itu saya bacakan saja, saya buka akunnya ya. Dia menulis seperti ini, peringatan untuk Budi Ari Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, di bawahnya ada hashtag begitu ya. Dengan disertai dengan gambar bagaimana Budi Ari berfoto ketika itu, ini dimuat di FB-nya Budi Ari ketika itu ya, saya rasa sekarang sudah tidak ada. Di situ dia berfoto dengan tentara Israel, ada laki-laki, ada perempuan, dan kemudian tentara Israel itu dengan berlaras panjang, dia pamer seperti itu ya, memegang laras panjang. Kemudian Anonymous menulis lagi, data pribadi termasuk keluarga Anda akan kami publish segera. Ini bertanggal 18 September 2024 kemarin ya, berarti Mas Hersu hari Rabu. Dan kemudian ditulis lagi, data pribadi Budi Ari Setiadi telah dibocorkan oleh Anonymous dan Anonghos Indonesia. Budi Ari Setiadi personal data has been leaked by Anonymous dan Anonghos Indonesia. Kemudian ada akses datanya di situ bertuliskan biru begitu, yang artinya kita bisa klik Mas Hersu, dan saya sudah coba mengklik dan ternyata di dalamnya memang berisi data Budi Ari yang sangat panjang sekali begitu ya. Sebagian data itu sudah kita ketahui, tapi memang banyak data yang kita tidak ketahui, seperti misalnya alamatnya. Tapi mungkin kalau alamat menteri sih kita kalau wartawan ya tahu mereka ada di mana gitu kan. Alamatnya di situ ada di ada di Sumur Batu begitu, di Kemayoran Jakarta Pusat. Terus kemudian emailnya, alamatnya, kendaraannya apa dan sebagainya lah, data diri. Kemudian ini banyak sekali kemudian reaksi dari netizen ya Mas Hirsu, yang mengatakan bahwa mengurus data sendiri saja tidak becus gitu, bagaimana mengurus data masyarakat Indonesia begitu. Dan lebih jauh Anonymous ini juga mengancam gitu soal mungkin perilaku negatif gitu, aibnya aib yang akan dibongkar aibnya. Gitu, betul. Aib dari Budi Ari ini yang akan dibocorkan. Seperti misalnya, saya tidak tahu apa hubungannya dengan judul, tapi di situ ditulis bahwa soal judul, soal pornografi, soal apa begitu ya. Entah berkaitan dengan situs atau apa, saya kurang paham, tapi
ancamannya seperti itu. Dan ternyata itu kan terjadi kemarin Mas Hersu. Dan ternyata hari ini juga rame betul ini menjadi viral. Rame-rame para hacker yaitu mungkin yang kita kenal adalah Bjorka ya. Nah, selain Bjorka ini juga ada hacker-hacker yang lain yang saat ini rame-rame menjual sekitar 600 data NPWP begitu ya. Berarti yang bocor ini Kementerian Keuangan ya, Ditjen Pajak. Itu dijual di Bridge Forum yaitu dark web yaitu pasar gelap gitu. Dijual seharga 153 juta rupiah begitu Mas Hersu. Dan data-data ini makanya banyak sekali peringatan. Mungkin teman-teman juga mendapatkan notifikasi begitu ya dari teman-teman yang lain juga gitu saling memperingatkan kalau seandainya ada semacam permintaan tunggakan pajak apa dan sebagainya berdasarkan dari NPWP nomor NPWP yang bocor tersebut abaikan saja karena kondisinya saat ini sedang tidak aman gitu Mas Hersu. Ini kita miris ya, prihatin betul dengan kondisi di Indonesia yang berkali-kali data bocor seperti ini dan juga ancaman-ancaman kepada para pejabat kita ya akibat dari mereka kalau kepada Budi Ari lebih karena kemarahan itu Mas Hersu dari para hacker kurang lebih karena dia tidak becus sebagai Kominfo dan juga dianggap melakukan pembungkaman begitu yaitu bahwa media begitu tidak usahlah mengurus soal akun Fufafa dan dia sendiri sepertinya juga tidak serius untuk mengetahui siapakah orang di balik Fufafa tersebut meskipun sudah banyak sekali clue atau kisi-kisi begitu ya yang diberikan oleh para ahli telematika gitu Ya, Mas Hersu. saya dengar dari internalnya Kominfo sebenarnya si Fufafa ini sudah sering berkomunikasi dengan Kominfo sekarang untuk menanyakan kira-kira bagaimana ininya dan sebagainya gitu ya dan kemudian bagaimana dengan nomor telepon dia dan sebagainya. Saya dengar sih ada info semacam itu dari dalam ini dari internalnya Kominfo sendiri. Siapakah si Fufafa itu? Nah, yang bisa berkomunikasi dengan pejabat Kominfo, itu yang menarik saya kira nanti di SPD ya. Iya, dan ini kan makin terbuka. Kalau kemarin itu Hensat ya, Hendri Satrio itu mengungkapkan bahwa saat ini sedang sedang dilatih lah begitu ya si kambing hitam gitu untuk menjadi pemilik akun Fufafa tersebut, dilatih Saya kira nggak berani, Pak. Udah nggak akan berani. begitu ya. Ya. Ya, itu salah satu yang diungkapkan oleh Hensat, pengamat politik. Tapi kemudian juga rame itu unggahan dari akun Neo Historia Indonesia. Ini antara lain juga di-repost oleh Ernest Prakasa. Nah, kalau sudah di-repost oleh Ernest Prakasa nih ajur ini ambiar begitu karena si Ernest ini memiliki follower kurang lebih berapa ya? Kalau tidak salah sekitar 2,5 juta lah Mas Hersu di X loh, di X ini. Ini luar biasa kalau di X memiliki follower seperti itu. Kalau di Instagram begitu, apalagi di Instagramnya begitu Mas Hersu. Nah, ini tulisan dari Neo Hysteria ini seperti ini Mas Hersu mengungkapkan bahwa memang sedang dihimpun para buzzer ini untuk istilahnya itu nyebokin dan kebetulan admin dari akun Neo Historia Indonesia ini akun yang cukup populer kalau di X Mas Hersu yaitu menyuguhkan peristiwa-peristiwa bersejarah begitu banyak sekali ini followernya dan kemudian admin Neo Historia tersebut menulis seperti ini. Ada briefing baru di grup Telegram Koordinasi Buzzer, katanya. Mereka mau menyebarkan isu bahwa pejabat-pejabat lain juga punya second account atau akun kedua yang anonim seperti Fufafa. Jadi seolah-olah itu akan dibuat seperti itu lazim kok kalau seandainya pejabat lain punya second account gitu ya. Kok bisa tahu? Makanya kemarin pas nawarin kami jadi buzzer, jangan langsung ngasih link grup Telegramnya begitu. Jadi ini rupanya menawari sebagai buzzer begitu dan kemudian sebelum ada kontrak atau sebelum ada deal sudah di-share link Telegramnya dan biasanya di dalam link Telegram tersebut saya juga pernah kebetulan masuk ke dalam grup buzzer seperti itu sehingga saya pun terkejut ini apa sih tadinya nggak paham gitu. Di situ disebutkan untuk satu unggahan, 2 unggahan 10 unggahan sampai ratusan unggahan begitu ya Mas Hersu. Baru kemudian saya ini rame-rame nyebokin sesuatu begitu ya. Nah, ini rupanya sebelum ada deal sudah di-share grup Telegramnya. Biasanya dengan T/co begitu ya. Kalau seandainya kita ketik, biasanya kita akan masuk langsung ke dalam grup tersebut dan ditawarkan untuk join. Nah, disitulah kemudian dipaparkan bagaimana ketentuannya begitu ya, term and condition-nya. Nah, di sini ada lagi yang menyarankan seperti ini, tanggapan dari netizen.
jangan sampai ke kick min katanya begitu. Jadi supaya bisa terus memantau grup buzzer tersebut begitu. Aman, gue gabung pakai nomor lain katanya. Memang kita harus gabung itu dengan nomor lain, tidak bisa dengan nomor yang ini. Jadi supaya nggak ketahuan. Belum deal udah dikasih link tele. Kebodohan orang-orang itu menjadi berkah buat kita. Jadi bisa memonitor rencana-rencana mereka. Semakin mereka berusaha menutupi itu, semakin valid bahwa itu benar adanya. Gila, ada briefing baru, buzzer disuruh sebar isu pejabat punya second account. Jadi kalau saya menilik lagi ke belakang Mas Ersu, sebelumnya ada upaya seperti ini. Katakan misalnya Gibran memang pemilik account dari Fufafa dan juga Cilipari, karena sudah terbukti kalau sekarang bahwa akun Fufafa maupun Cilipari itu untuk masuknya dengan menggunakan email Cilipari @gmail.com begitu, dua-duanya pakai yang itu, pakai akun bisnis ya berarti. Nah sekarang sedang dibuat bahwa itu yang memegang adalah admin yang lain begitu, jadi ada memiliki admin-admin yang lain. Padahal kalau admin yang lain pun itu memegang, itu si pemegang dari admin pertama atau admin utamanya tetap tahu unggahan-unggahan tersebut begitu. Ya. Kalau ada yang ngaco-ngaco dia pasti akan tegur gitu kan Mbak Agi ya. Ya. Betul, dia pasti tahu. Apalagi Ya. ini admin misalnya seorang pejabat tentu tidak mau orang buat rusuh kan di Jadi lapaknya. ini kelihatannya dia pengen bikin lapangan becek ya. Ini modusnya sebenarnya udah dilakukan dengan di kasusnya Kaisang Mbak. Soal penggunaan pesawat pribadi itu, karena kan kemudian disebarkan juga. Kalau ini tapi yang menyebarkan bukan buzzer ya, langsung dari kantor komunikasi presiden yang mempersoalkan Pak Mahfud MD yang juga pernah menggunakan pesawat jet pribadinya Pak Yusuf Kalla, Anies Baswedan juga pernah disebarkan gitu. Jadi rupanya ini coba mendelegitimasi dan kalau dalam istilahnya kita gunakan lapangan jadi becek begitu ya. Ternyata sebelum lapangannya becek, kalau dalam soal ini justru malah punya akun-akunnya Menkominfo yang mau dibocorkan oleh Anonymous gitu ya. Saya kira mungkin sekarang dia bilang ampun Anonymous, jangan deh, gue mundur deh bilang gitu. Gue nggak mundur dari menteri, tapi gue mundur, gue nggak akan bela-belain lagi deh gitu, Fufu-Fafa gitu ya. Iya, ini memang mereka serba susah ya untuk mencari target berikutnya. Katakanlah itu Pak Mahfud MD naik pesawat pribadi, nebeng juga itu saya rasa ya nggak akan bayar ke Pak Yusuf Kalla memang. Ya. Itu nebeng beneran karena ada Pak Yusuf Kalla di dalamnya. Karena mereka ini kan orang-orang HMI dan sekarang masuk ke dalam HMI ya, mereka biasa. Tapi apakah Pak Mahfud menjual sesuatu? Apakah Pak Mahfud berbisnis sesuatu yang sehingga Pak Yusuf Kalla dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah Pak Mahfud MD dalam melakukan bisnisnya? Kan ini kan jauh dari itu. Yang dimaksud bukan itu. Jadi ini memang semacam penyamaran, bikin orang jadi bingung begitu kan Mas Ersu ya. Lapangan becek, Mbak, bukan penyamaran. Lapangan becek, betul. Jadi semuanya becek. Nah, dibikin kacau semuanya lah begitu kira-kira. Tapi kayaknya berat ini ya, berhadapan dengan hacker-hacker, dan kalau Anonymous ini kan ini komunitas internasional ya, walau ada Anonymous Indonesia, akan ada Anonymous luar negeri, internasional gitu, dan mereka pasti akan saling bekerja sama gitu. Jadi ya siap-siap aja untuk itu. Nah, saya kira kita lanjutin lagi dengan kasusnya Kaisang ya Mbak, yang berkaitan dengan yang tadi saya sebut, kenapa dia tanggal 17 kemarin melaporkan itu kan untuk mensiasati jangan sampai kalau itu nanti lebih dari tanggal 30 kan jadi gratifikasi. Sementara di internalnya KPK sendiri kan belum, itu masih perdebatan di antara mereka itu gratifikasi atau bukan, kan begitu ya. Betul. Tapi kalau kita merujuk pada beberapa kasus sebelumnya, itu jelas itu bisa jadi dasar, bahkan bukan hanya memeriksa Kaisang tapi memeriksa Pak Jokowi. Itu kita sebut lagi kasus Rafael Alun ya, yang gara-gara Mario Dendi itu kemudian Rafael Alun terbongkar. Terus gara-gara ini siapa nama kepala Bea Cukai Makassar, gara-gara anak dan istrinya flexing, kan dia juga akhirnya juga dipidana juga karena dibongkar oleh KPK. Jadi ada modus yang ada cara semacam itu, dan saya kira ini pasti penasihat hukumnya menyarankan pada Kaisang datang aja, karena nanti kalau terjadi perubahan, kan sebentar lagi akan terjadi perubahan kekuasaan, Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, belum tentu, walaupun sekarang pimpinan KPK yang baru ini seleksinya juga dikendalikan oleh Pak Jokowi, belum tentu dia tetap tunduk pada Pak Jokowi nanti, kecuali kalau dia juga bisa disandra oleh Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi punya catatan orang-orang yang akan dipilih itu bisa dia nggak buka mulut. Tapi kalau itu terjadi, itu kalau nggak bisa dikendalikan, bisa jadi itu diusut nanti setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden kan. Bahkan ada yang seperti Faisal Assegaf kan udah ngancam bahwa hari pertama begitu Pak Jokowi tidak jadi presiden akan dilaporkan, dan saya kira banyak yang akan melakukan semacam itu, bukan hanya Faisal Assegaf gitu loh Mbak. Cuma tadi yang kita bilang lupa,
yang lu pergi make pesawat jet pribadi itu bukan hanya sekali loh. Yang lain-lainnya itu udah lebih dari 30 hari yang terjadi pada tahun 2023 gitu ya Mbak Agi, dan termasuk yang bulan Juli tahun 2024. Kan gitu ya Mbak Agi ya? Aduh, parah ini Mas Ersu. Saya aja yang nggak ikut naik jet pribadi itu ikut pusing gitu. Aduh, gimana nih nyebutnya? Dan benar Mas Ersu. Jadi ini memang yang mengungkap data-data itu tidak hanya apa ya, tidak hanya mereka yang paham tentang soal penerbangan aja Mas Ersu. Jadi ini misalnya netizen bernama Zaki Amali di Mas Ersu ini, saya buka akunnya nih Zaki Amali. Ini dia menulis seperti ini. Saya telah selesai mentabulasi data perjalanan jet teman Kaisang dari data Flight Radar 24 sebelum aplikasi ini memblokir N588SE untuk publik. Data publik seharusnya tetap menjadi milik publik. Berikut perjalanan 18 Juni 2021 sampai dengan 22 September 2021. Jadi sebetulnya ini perjalanan sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Tapi tetap saja ini menarik untuk diamati. Jadi dia menulis di situ, ini pemirsa bisa melihat ya data-datanya kita hadirkan. Itu beberapa kali memang dia pesawat yang sama ini mondar-mandir terus ke Indonesia. Pesawat milik Yegang, yaitu konglomerat dari Singapura ini ya. Dia merupakan salah satu dari 10 orang terkaya yang ada di Singapura, dan kalau berdasarkan catatan riwayat hidupnya, dia dulunya pernah bekerja di Wilmar. Jadi ini pabrik minyak kelapa sawit yang ada di Indonesia, kebunnya ada di Indonesia, tapi kantornya berada di Singapura. Dia bekerja di Wilmar, dan kemudian dia bersama teman-temannya mendirikan perusahaan Sea Limited tersebut, yaitu bertiga lah berkongsian. Salah satunya adalah Yegang ini sebagai CEO, Chief Operating Officer sekarang. Dan di sini tercatat Mas Hersu, kalau saya lihat ya, dia memang pesawat yang sama ini N588SE nomor ekornya ini ada di Sao Paulo, Kuala Lumpur, kemudian di Meksiko, Labuan Bajo beberapa kali Mas Hersu begitu ya. Dan Seletar ini sering sekali karena memang dia orang Singapura begitu. Tapi ternyata Surakarta itu paling banyak mendominasi begitu. Padahal ini hanya dari Juli sampai September tahun 2021 loh. Dan 2021 lah itu kita ingat Pak Jokowi pertama kali mengingatkan soal marketplace di Indonesia yang membunuh UKM di Indonesia. Keberadaan mereka mengancam UKM di Indonesia. Dan ini sangat aktif sekali berada di Surakarta, Mas Hersu. Selain juga di Meksiko ya, kita tahu ya bahwa Shopee ini keberadaannya ada di Amerika Latin, antara lain di Meksiko dan beberapa negara di sekitarnya. Juga kalau di Asia itu ada di Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina. Tapi kenapa kok di sini kesannya dia lebih banyak berada di Indonesia? Kita tahu penduduk Indonesia ini jumlahnya ada 278 juta. Itu adalah pangsa pasar yang sangat besar, dan kemudian Shopee ini adalah leader market untuk marketplace di Indonesia, Mas Hersu. Sekarang jumlah orang Thailand cuma berapa? Filipina berapa? Apalagi Singapura sendiri. Nah, kapitalisasi pasar atau keuntungan ya, kalau saya lihat ini catatan di media, pada kuartal pertama saja tahun 2024 itu mencapai 60 triliun rupiah ya. Itu hanya pada kuartal pertama saja, bayangkan untuk 1 tahun. Dan ternyata pencapaian itu didapat dari mana? Ternyata berdasarkan catatan adalah karena bulan Ramadan itu masuk ke dalam kuartal pertama. Beda dengan tahun 2023 itu yang bulan Ramadannya masuk ke kuartal kedua. Nah, bayangkan bulan Ramadan saja bisa mempengaruhi keuntungan dari Shopee tersebut begitu, yang artinya di antara semua negara-negara tersebut memang pangsa pasar di Indonesia. Masa Ramadan berpengaruh di Thailand, Filipina, Singapura? Tidak begitu ya. Artinya Meksiko yang memang malah negeri Katolik kalau di sana begitu kan. Ya tentunya ini yang dimaksud adalah Indonesia begitu Mas Hersu. Dan 60 triliun itu komposisinya ya Mas Hersu berasal dari marketplace dan juga berasal dari game, karena memang dia pengembang game. Nah, game arenanya ini hanya sekitar 1/6, jadi hanya sekitar 10 triliun dari 60 triliun tersebut. Jadi memang ini ceruk pasar yang luar biasa Mas Hersu. Nah, di sini dari akun Zaki Amali ini kita bisa melihat dia membuat tabulasi lagi. Misalnya ya, untuk Jakarta saja itu pada kurun waktu Juni sampai September 2021 itu ada keberangkatan atau departure itu 8 dan arrival itu 8. Sementara
Surakarta dan Denpasar itu 5, kemudian Paris gitu ya, Sao Paulo, Toluca dan negara-negara lain hanya 2 kali, itu sudah digabungkan. Kemudian untuk Hamburg, Warsawa, Guadalajara, mungkin ini Meksiko ya sepertinya, itu hanya 1 kali saja kalau digabungkan. Jadi memang untuk intensitas Jakarta dan juga Surakarta itu kalau ditambahkan menjadi 13. Kalau kita hitung departure-nya dan kemudian arrival-nya itu menjadi 26. Jadi jumlah yang sangat-sangat banyak begitu Mas Hersu. Untuk apa dia sering banget ke sini? Ya itu tadi karena emang Indonesia menjadi negara penting, menjadi pangsa pasar penting untuk Yegang atau Gamye atau Shopee itu tadi Mas Hersu. Ya, dan ini kemudian dikaitkannya kemudian karena banyak juga jejak digitalnya dia itu tidak hanya memberikan pesawatnya, meminjamkan pesawatnya pada bukan hanya Kaisang, sebenarnya ada Gibran juga ya Mbak Agi. Dan itu kan terlihat ya kehadirannya kedekatannya antara Yegang dengan atau Gang Ye tadi dengan keluarganya Pak Jokowi kan beberapa kali misalnya di ketika pernah ya suatu kali kita lihat ketika Gibran datang ke Paris ya kalau nggak salah semacam memperkenalkan budayanya Indonesia atau budaya tempatnya Solo gitu dan dia menyampaikan speech-nya pada waktu itu yang kita pernah bahas juga ternyata pakai teleprompter itu kan di situ ternyata ada Yegang juga gitu ya Mbak ya. Terus ada lagi yang dia yang kemarin Solo ya di Solo waktu pernikahannya Kaisang dia juga hadir malah pakai beskap ya Mbak di situ ya sama anaknya sama perempuan 1 orang saya nggak tahu apa istrinya. Terus juga pernah di PBB Mbak acara Gibran Kaisang di PBB. Nah itu kan fakta-fakta itu menunjukkan bahwa mereka sangat dekat. Masa iya sih ngasih nebengan gitu dan bayar 90 juta cemen banget buat Yegang kan duit segitu gitu Mbak Agi. Iya, Yegang ini memiliki kekayaan kalau tercatat di media ya sekitar 49,6 triliun dan dia masuk 1 dari 10 orang terkaya di Singapura. Berapa triliun tadi Mbak? 49,6 kalau tidak salah demikian. Rupiah ya. Triliun rupiah, betul. Ya. Duit 90 juta cemen dong ya. kayak nebeng yang kita bayar bilang bantu bayar tol sama bayar bensinnya mobil itu ya Mbak. Ya. Kecil gitu ya. Nah, ini ada lagi Mas Hersu, saya baca akun dari Bos Purwa ya, ini di X. Ini malah dia berdasarkan timeline dia mencatatkan seperti ini dan ini betul ini. Makanya saya bacakan ya. Dia memberikan pengantar seperti ini dulu. Apakah Yegang, si Limited Shopee termasuk donatur Pilpres buat Gibran? Itu pertanyaan dari dia ya, karena mungkin melihat kedekatannya. Bisa jadi semua bermula dari foto sayap pesawat N588SE. Jadi dia berpraduga seperti itu bisa jadi juga begitu ya. Dan catatan kedekatan mereka seperti ini. 1. Gibran jadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021. 2. Shopee meresmikan kampus UMKM Shopee Ekspor di Solo pada Mei 2021 atas izin Walcott. Nomor 3. Shopee mendirikan kantor di Solo Oktober 2021 atas izin Walcott. Ini kantornya ada 2 loh di Solo Mas Hersu, selain di Technopark juga ada di Paragon Mall. Paragon Mall ya. Betul. Terus kemudian yang keempat, Presiden Jokowi resmikan SILAB Indonesia Maret 2022. SILAB ini adalah laboratorium industri digital yang kabarnya pada tahun 2022 ini ketika itu Yegang mengatakan Mas Hersu bahwa kami akan memanggil pulang gitulah para ahli-ahli digital atau ya semacam itulah begitu ilmu di sekitar komputer begitulah IT ya. IT ya, pakar IT lah gitu. Betul, pakar IT lah begitu yang masih ada di luar. Jadi orang-orang Indonesia yang masih ada di luar akan dipanggil pulang untuk bekerja sama dengan mereka. Nah ini nggak tahu nih. Kan seringkali ada yang seperti ini tapi kemudian catatannya tidak tahu kita bagaimana kelanjutannya begitu. Dan kemudian Pak Jokowi ketika itu juga mengklaim begitu bahwa seperti Pak Jokowi mengklaim investor-investor yang akan datang ke IKN begitu ketika itu dia juga mengklaim begitu bahwa itu akan dilakukan, ini tidak main-main begitu. Kemudian yang kelima adalah Shopee bersama Pemda Solo melakukan Java in Paris. Ratusan produk
UMKM melantai di Le BHV Marai Juni 2022 ya seperti yang diceritakan Mas Hersu tadi begitu ya Mas Hersu. Jadi memang hadir tuh di situ dan sebagai salah satu tokoh begitu ya. Karena kabarnya Yegang atau Sophie ini kan membina UMKM di Solo Udah kayak begitu. orang Indonesia, dia udah pakai baju batik kan di situ kan? Iya, sudah ada memang berbagai kesempatan ini memakai baju batik nih Mas Hersu. Dan apa ada pertemuan-pertemuan yang lain ya? Ada lagi yang saat ini baru beredar ini rame begitu kabarnya sih diunggah oleh akun salah seorang pendeta yang terkenal gitu ya, Lumaindong, Gilbert Lumaindong, yang dimana di situ ada Gibran, di situ juga tampak begitu ada Yegang begitu, tapi saya tidak tahu peristiwanya kapan, tapi dia mengunggah baru-baru saja begitu, memakai baju batik juga begitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah Yegang menghadiri pernikahan Kaisang. Pernikahan Kaisang ini pada Desember 2022 ya Mas Hersu. Yang berikutnya lagi, Sophie bersama Kaisang dan Erina diduga naik pesawat private jet N588E Agustus 2024 tersebut. Tentu ini yang cuma catat ini yang hadir di publik lah begitu ya, yang tidak tercatat masih banyak dan kemudian banyak juga yang bertanya, loh kok ada Kaisang di semacam di acara PBB, forum PBB. diskusi PBB itu buat apa begitu. Jadi memang forum diskusi itu digagas atau diselenggarakan oleh perwakilan pemerintah Republik Indonesia di New York begitu ya, dan itu bekerja sama dengan lembaga atau organisasi di bawah PBB yang mengurusi soal politik dan pengembangan perdagangan antar negara begitu. Dan di situ rupanya di Indonesia ini diwakili oleh Kaisang dan Yegang begitu Mas Hersu. Ya. Ini Jadi dan mungkin orang Indonesia mikir nih bapaknya nggak pernah datang, gua malu nih gua jadi wakil di PBB di Indonesia, jadi anaknya lah minimal yang datang gitu ya. Ya, jadi pertanyaan di situ dalam kapasitas apa ya? Kalau saya baca sih di situ Kaisang bercerita soal bisnisnya Sang Pisang begitu ya, yang mengatakan bahwa itu rontok pada saat pandemi. Jadi dari 100 outlet sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 40 kalau tidak salah begitu itu harus tutup. Tapi kemudian Kaisang menjelaskan bahwa dia berhasil recovery karena perusahaannya itu kemudian beralih ke penjualan online begitu Mas Hersu. Ya itu salah satunya melalui Sophie dan orang pemilik Sophie sudah ada di sebelahnya. Kurang lebih demikian. Iya. Dan kita nggak tahu tuh terbangnya ke sana pakai apa juga kan gitu ya. Pasti bahkan pakai pesawat pribadi juga lah ya Mbak Agi ya. Kita bisa menduga-duga semacam itu. Jadi memang kedekatannya luar biasa. Jadi ini kita masukkan aja nih ke Pak Pahala Nainggolan dari KPK. Jangan hanya fokus yang pada perjalanan bulan Agustus, Pak. Banyak lagi perjalanan yang lain yang itu udah lewat dari 30 hari. Dan Mas Hersu ini ada satu lagi yang penting ya kalau menurut saya begitu saya rasa ini sekarang saya ngomong dengan beberapa orang begitu yang biasa memakai marketplace begitu Mas Hersu ya, salah satunya adalah Sophie ini, tidak hanya Sophie sebetulnya tapi mereka menceritakan tentang Sophie ini memang yang bakar uangnya ini luar biasa begitu Mas Hersu. Jadi sekarang ini misalnya pembayaran kita melakukan transaksi lewat Sophie kemudian ditawari untuk pay letter itu pembayaran di belakang begitu kurang lebih demikian, yaitu dengan pay letter ini difasilitasi oleh Sophie dan ada yang menceritakan kepada saya bahwa sebelumnya dengan menggunakan pay letter ini dia dengan mengenakan bunga atau interest begitu ya, jadi misalnya ditawari untuk berapa bulan seperti itu. Nah interestnya ini biasanya masih lebih murah kalau seandainya seseorang itu menggunakan kartu kredit, jadi dia punya kartu kredit dia pakai kartu kredit saja bunganya masih lebih murah. Tapi sekarang saya belum lama nih kebetulan saya ingat jadinya itu teman saya bercerita bahwa gila ya sekarang Shopee kok bisa 0% loh itu pay letternya begitu. Ini udah kayak bank aja ya beroperasinya kayak gitu Mas Hersu. Ini kan sesuatu yang tidak boleh kalau menurut saya ya tidak bisa dilakukan begitu Mas Hersu, sudah beroperasi bertransaksi seperti bank. Nah ini yang seperti misalnya dari C-Lab tersebut ya yang diresmikan oleh Pak Jokowi, di situ saya baca di Tribun News memang Shopee ini ada 3 bisnis besar yang dijalankan oleh C Group, yaitu game online, e-commerce, dan pembayaran digital dan layanan keuangan. Masing-masing dikenal sebagai Garena, Shopee, dan C-Money. Nah, Garena adalah pengembang dan penerbit game online tersebut, sementara Shopee adalah platform e-commerce, dan kemudian C-Money adalah penyedia pembayaran digital dan layanan keuangan terkemuka di Asia Tenggara. Nah, seharusnya yang seperti ini ini yang sering disebut lah, beberapa pengamat mengatakan seringkali mereka beroperasi sebagai bank, begitu, tapi tidak memiliki izin perbankan, dia tidak. Pertanyaan saya Pak, bukannya hal yang sama juga dilakukan di OVO dengan di Grab dan juga di
di Gojek juga kalau nggak salah di apa di ya di Gojek bukan di Tokopedia juga sudah ada pay Itu later tadi. juga kan? Kan ada Iya, seperti itu juga, Mbak. betul, itu tadi Mas Ersu. Nah, kalau seandainya paylater ini kemudian bersaing dengan biasa sewajarnya ya, dengan bank-bank konvensional lainnya, mereka mengenakan interest yang wajar, begitu tidak bakar uang. Sekarang seandainya kita taruhlah Bank Mandiri, mungkin nggak dia bakar uang yang seperti itu, begitu Mas Nggak Ersu. mungkin. Kecuali dia dalam keadaan likuiditas yang sangat besar, begitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan tidak mungkin, gitu. Jadi ya memang kalau menurut saya sih ini yang harus diwaspadai saat ini ya, jangan sampai karena belum lama ini juga Sofi ini juga ada perkara di KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, gitu Mas Hersu. Karena di mana ini adalah inisiatif dari KPPU Mas Ya. Hersu, bukan berdasarkan gugatan. Dan ini memang sudah selesai pada bulan Juli yang lalu berdasarkan kesepakatan. Kenapa ini bisa muncul? Karena Shopee sudah mulai dengan yang kemarin kita katakan predator pricing, mereka menjual jauh Yes. lebih murah produk antara lain dari Cina ke sini, sehingga pesaingnya mati, sehingga kemudian mereka menguasai Ya. pangsa pasar tersebut. Sehingga kemudian dia mulai membangun jasa pengirimannya sendiri, yaitu Shopee Express. Dan banyak sekali begitu keluhan bahwa mereka tidak diberikan alternatif atau alternatif yang sangat sedikit, sehingga Shopee Express ini yang di-endorse terus begitu Mas Hersu, sehingga orang akhirnya menggunakan Shopee Express ini yang dinamakan sebagai monopoli pasar. Nah, hal-hal yang seperti itu nih Mas Hersu Dan yang mematikan kerjasamanya sama anaknya presiden gitu ya. di endorse-nya di situ begitu. Ini makanya banyak orang mengatakan ini kan hanya soal pertemanan Kaisang, nggak ada hubungannya. Nanti dulu, ini adalah soal-soal kebijakan dan bagaimana ketegasan pemerintah akhirnya Yes. tidak berakhir dengan tegas karena mereka menjadi sahabat dari keluarga Ya. dinasti ini. Yes, oke. Sahabat yang kaya raya kayak gitu kok masih apa kere gitu ya, mau dibayar 90 juta ya per orangnya gitu ya Mbak Agi. Iya, 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 iya. Itu perkiraannya Pahala lah ya, kayaknya Pak Enggak, Pahala. pengakuan, bukan perkiraan. Pak Pahala mendapat pengakuan dari Kaisang kalau menurut pengakuan Pak Pahala menyatakan itu kok Mbak. Jadi Iya, iya. bukan perkiraan lah kan gitu. Ya seharusnya Pak Pahala ya jangan bodohi saya, begitulah. Kita aja di off the record bilang, wah ini bodohnya kebangetan, Iya, bohongnya iya. kebangetan, gitu. Iya, iya. Oke, Mbak Agi, saya kira kita apa ya, udah cukup banyak ya cerita hari ini seputar seputar Fufu Wafa kita nggak terlalu banyak lagi ngobrol hari ini. Masih Kaisang dulu ya giliran. Ya, Dan betul, sekarang sebenarnya porsi yang utama harusnya memang soal Pak Budi Ari karena kita tunggu-tunggu sampai sekarang kok belum betul. ada pengumumannya gitu dan kayaknya kalau lihat ancamannya dari Anonymous kita nggak bisa berharap Pak Budi Ari akan mengumumkan itu ya Mbak Agi ya. Iya, kemarin yang Pusat Data Nasional aja susah banget itu. Iya, iya. Kalau dikembalikan begitu kan dia sudah mati langkah lah Iya, gitu. iya. Sekarang udah pusing gitu kali ya Pak Budi. Oke, Mbak Agi, kita pamit ya. Sampai ketemu lagi, insya Allah. Kami mohon pamit. Saya Subnu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.